mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu laporan ketua panitia kepada Ibu Muriati SPD, dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, juga kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka kegiatan BIMTEK penyusunan kurikulum Merdeka Belajar dan pembahasan program kerja NTSN Negeri 1 Jakarta Selatan. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati, Jadi pertama yang akan memberikan materi itu Pak Dr. Supadi, kemudian nanti dilanjutkan dengan pengawas kita Bu Sri Supriyati. Mudah-mudahan kegiatan raker ini atau pembahasan program ini dapat menghasilkan program-program yang bagus. Berkasih dalam bidang akademik dan non-akademik. Ya Allah Tuhan kami, kepadamu-lah kami minta dan kepadamu-lah kami mohon. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an huma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan masuma wa la taj'al minna wa la ma'ana shaqiyan wa mahruman bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan sekali-sekali menuntut anak untuk melakukan atau membuat jika Bapak Ibu tidak membuat. Kalau saya dulu gitu Pak. Dengan guru, dengan siswa saya, dengan guru pada saat saya pengawas, dengan kepala sekolah, itu saya nggak akan, kalau saya bukan karya sendiri. Saya nggak akan minta guru buat buku kalau saya nggak buat buku. Saya tidak akan meminta guru untuk buat PTK jika saya nggak buat PTK. Saya tidak akan menuntut para kepala membuat PTM, kemudian tidak akan madrasah jika saya tidak membuat PTM. Ingat Pak, beda membuat dengan punya. Saya tanya, Bapak punya RPP? Samakah dengan Bapak membuat RPP? Ya kan? Saya percaya Bapak Ibu punya RPP. Matematika usahakan itu assessment, contextual assessment, artinya penilaian yang mengkontekskan antara materi dengan kehidupannya bernyata. Itu yang bagus. Sambil contoh misalnya begini, soal matematika itu misalnya pembagian atau bilangan pecahan atau bulat misalnya, atau bilangan prima, itu bisa diliterasikan. Diliterasikan dalam arti siapa subjek, aktornya, aktor, lokus di mana tempatnya, terus kejadian diceritakan semuanya, baru diminta. Sambil contoh begini, Pak Ahmad memiliki sebidang tanah dengan luas sekian kali sekian. Sebagian dari bidang tersebut dengan ukuran sekian-sekian ditanami misalnya bunga, yang sebagian tanami misalnya apa selain bunga, buah-buahan. Bisa kan? Bisa. Kan itu kan ada angka-angkanya di situ. Seperti biasa karena kesalehan Pak Ahmad, maka di setiap tahun sebagian dari hasil dari buah tersebut disumbangkan kepada yayasan yatim piatu. Disumbangkan bisa mengurangi atau membagi kan? Bisa. Tetapi di sana ada sosial budayanya enggak? Ada. Menuntut anak karakter ke sana enggak? Memberi. Jadi soal itu panjang sekali. Tapi di sana ada angka-angkanya, tetap yang tidak mengurangi dari tuntutan KIKJ tadi. Tetapi anak diajak untuk ini, istilahnya tuh pikirannya berputar-putar kemana-mana gitu. Tapi di situ di balik itu ada pesan moral. Begitu, oh iya ya ternyata itu kalau seandainya kita memiliki sesuatu tidak boleh untuk diri sendiri, tapi harus sumbangan ke ini. Itu kan sosial budaya, kearifan lokal kita.
Nah, jadi jangan takut Bapak Ibu pada saat membuat satu soal itu nanti berhalaman-halaman, jangan takut. Toh sekarang kan paperless, ya kan, bukan paper base, tapi paperless. Jadi tidak itu berapa satu soal itu di print. Dulu kan kepala TO ketika ketakutan, satu guru misalnya satu soal 5 halaman, ini ngeprint apa namanya itu fotokopinya banyak kan gitu. Sekarang tidak ada lagi. Dulu membuat satu soal 10 halaman pun tidak masalah. 50 soal silakan aja 50 kali 10 500 halaman. PTK. Satu mata pelajaran. Sekarang yang Bapak Ibu takutkan, takut kebanyakan halaman atau takut anak kita nanti tidak bisa apa-apa. Kan selama ini tidak menyadari ke sana kan. Ingat Bapak Ibu, ada satu yang pepatah yang lebih yang bagus isinya adalah di dalam dunia pendidikan. We cannot build the future for our student. Kita tidak bisa membangun masa depan untuk anak kita. Kita tidak bisa membangun masa depan untuk anak kita. But we can build our student for the future. Tetapi yang bisa kita bangun adalah anak-anak kita untuk masa depannya. Jadi dibalik. Ini tugas kita bersama. Soal itu adalah salah satu instrumen, salah satu wasilah kita untuk mengantarkan anak-anak, nanti anak-anak kita itu anak yang istilahnya itu yang cekatan, yang istilahnya itu yang bisa survive dimanapun tempatnya, dimanapun habitatnya, dimanapun kapanpun waktunya, itu melalui soal jawab. Kenapa anak kita pada saat menjawab AKM atau kita kenal dengan unbega, kaget? Karena kebanyakan di madrasah, di sekolah belum terbiasa menemui soal-soal yang seperti itu. Langsung to the point. Andai kan Bapak Ibu, andai kan guru-guru itu menyusun soal-soal yang berliterasi, maka jawabannya itu ada di literasi. Itu bukan soal penalaran. Siapa pengarahnya, pengawas. Jadi jangan serahkan pada siswa untuk dijawab sebelum soal-soal itu memenuhi kaidah. Tuntutan kita harus proaktif dengan apa yang disebut dengan yang tadi saya sampaikan, standar program internasional student assessment, standar PISA. Kita sudah hidup sebagai orang kampung yang bersahaja. Suatu sore ia mendapati pohon pepaya di depan rumahnya telah berbuah. Walaupun hanya dua buah, namun telah menguning dan siap dipanen. Ia berencana memetik buah itu di keesokan. Kakek itu begitu berseri hingga istrinya merasa heran. Suamiku, jangan hanya karena sebuah pepaya saja engkau demikian. Jangan hanya engkau demikian murung, ujar sang istri. Bukan itu yang aku sedihkan, jawab sang kakek. Aku berpikir betapa sulitnya orang itu mengambil pepaya kita. Ia harus sembunyi-sembunyi di tengah malam agar tidak ketahuan orang. Belum lagi mesti memanjatnya dengan susah payah untuk bisa memetik pepaya. Ini pikirin itu. Oleh karena itu istriku, lanjut sang kakek, saya akan meminjam tangga dan saya taruh di bawah pohon pepaya kita. Mudah-mudahan ia datang kembali malam ini dan tidak akan kesulitan lagi mengambil pepaya yang satunya. Namun saat pagi kembali hadir, ia mendapat pepaya yang tinggal sebuah itu tetap ada beserta tangganya tanpa bergeser sedikit pun. Sang kakek tetap menunggu. Namun di pagi berikutnya tetap saja buah pepaya itu masih di tempatnya. Di sore harinya, sang kakek kedatangan seorang tamu yang menenteng 2 buah pepaya besar di tangannya. Sang kakek belum pernah mengenal si tamu tersebut. Singkat cerita, setelah berbincang lama, sang tamu dengan amat menyesal mengaku bahwa dialah yang telah mencuri pepayanya. Sebenarnya di malam berikutnya saya ingin mencuri buah pepaya yang tersisa. Namun saat saya menemukan ada tangga di sana, saya tersadarkan dan sejak itu saya bertekad untuk tidak mencuri lagi.
Untuk itu saya kembalikan pepaya Anda, dan untuk menebus kesalahan saya hadiahkan pepaya yang baru saya beli di pasar untuk Anda. Masya Allah. Tuhan. Selatan, hukum ketemu saya. Begitu. Ya. Kayaknya saya tertarik banget Pak. Jadi Tapi terkait materi. ini kalau saya perhatikan ya intrakurikulernya itu kan 70% Pak ya. Yes. 30%-nya itu proyek. Ya, kalau KMA 347 ya, kita 20%, tapi nggak apa-apa itu, 10 itu nggak apa-apa. Kira-kira boleh nggak nih Pak ya? Itu kan kalau di 30% itu kan di luar intrakurikuler ya, ciri khas. Ada saya S1 dari 5 mata pelajaran itu pokoknya dibagi 3 kelompok jadi 5 gitu ya. Nah, saya juga punya keunggulan lebih loh Pak untuk anak-anak gitu ya. Maksudnya gini, punya proyek tertentu, apalagi kan namanya IPA itu kan sistem belajar itu PBL ya, PBL, Project Based Learning. Nah, dari sekian materi itu ada 4, misalnya, bla 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 bla, berarti kan menghasilkan proyek. Tapi boleh nggak di IPA itu ambil salah satu unggulannya untuk dipamerkan gitu, seperti kayak yang 3 yang tadi ini. Nah, bukan IPA aja, mungkin masing-masing mata pelajaran ada proyek unggulannya. Ya, hanya itu aja yang saya sampaikan. Mewakili mata pelajaran yang lain. Saya yakin tidak hanya IPATO, mau bahasa Arab dengan kemampuan kompetensi anak berbahasa, kan proyek-proyeknya juga. Ingat Bapak Ibu, tadi saya mengatakan dibagi dari 2. Kalau Bapak yang maksud adalah capaian intrakurikuler, CP tadi itu, silakan. Itu tuntutan kalau kurikulum bergerak KD. Silakan dipisahkan antara proyek di proyek profil pelajar Pancasila dengan proyek yang ada di capaian KD. Yang profil pelajar Pancasila itu semuanya itu sikap Pak, perilakunya, sikapnya. Jadi bagaimana? Kemudian yang kedua, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa satu metodologi dalam proses belajar itu anak atau siswa pasti memiliki potensi yang sangat berbeda untuk memahami belajar dalam proses ketika mereka ada di ruang kelas. Dalam kurikulum Merdeka ini, apakah kalau melihat waktu misalnya ketika pembelajaran diberikan waktunya 40 menit dengan metodologi berapa sih dalam satu pertemuan misalnya? Iya, 40 menit. Nah, dengan adanya metodologi yang berbeda gitu ya, pemahaman anak juga berbeda gitu ya, sehingga misalnya kalau tadi dijelaskan kalau anak diajak berdiskusi, kemudian diajak role play, nah pasti membutuhkan waktu yang banyak gitu Pak. Jadi mungkin bagaimana yang diberlakukan dalam kurikulum yang baru ini, gitu Pak. Nah kemudian saya ingin juga ada penjelasan. Tadi Bapak mengatakan bahwa ada unsur rahmatan lil alamin dalam kurikulum Merdeka. Mungkin bisa jelaskan Pak apa yang kira-kira apa sih maksudnya? Iya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu materi itu yang takutnya dulu buat banyak soal. Tidak banyak dulu. Ya, pertanyaan pertama Pak. Ya. Artinya berarti kita kan seperti Bapak jelaskan tadi harus di breakdown. Semuanya kan berbasis proyek. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah berarti kan kita sekolah itu kan harus menyusun proyek dulu Pak. Jadi artinya proyeknya itu yang saya tanyakan Bapak itu per 6 bulan atau per tahun? Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berarti setelah di breakdown masing-masing guru itu sudah tahu gitu kan di awal tahun itu sudah mengecek di dalam satu semester itu kira-kira mata pelajaran apa atau tema apa yang bisa dijadikan sebuah proyek. Apakah proyeknya itu menyangkut seluruh satu semester itu Pak? Jadi apakah berkesinambungan materinya ataukah hanya cukup mengambil salah satu tema aja untuk dijadikan proyek? Itu. Jadi itu yang
saya tanyakan. Jadi supaya guru-guru kita paham gitu Pak. Jadi kalau memang 1 tahun berarti kan apa nih proyeknya, sehingga ketika nanti tampilan masing-masing proyek itu kan punya khasnya sendiri gitu. Contoh misalkan dari guru bahasa berarti kan percakapan gitu kan, nanti maju gitu. Kalau misalkan guru IPA mungkin mendemonstrasikan rangkaian paralel atau seri dan sebagainya, itu hanya sekedar contoh aja. Jadi itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, seperti yang Bapak jelaskan adalah bahwa masing-masing anak kan punya kemampuannya sendiri, punya keistimewaan sendiri. Dan cara masuknya kan ada yang auditori, ada visual, atau ada yang audio visual. Berarti kalau memang seperti itu, boleh tidak kita misalkan sekolah membuat pemetaan. Misalkan dalam satu anak itu, satu kelas itu khusus audio. Ada lagi misalkan audio visual. Walaupun nanti kemungkinan besarnya bisa jadi satu kelas itu lebih banyak, gitu, satu kelas lebih sedikit, gitu kan? Itu kan pemetaannya berbeda. Ditambah lagi kalau kita lebih luas lagi, karena kemampuan anak itu kan ada 8 kecerdasan, gitu ya. Dari 8 kecerdasan itu, kalau memang lebih bagus lagi, berarti kan harus juga dipetakan. Misalkan satu kelas itu kelas verbal, satu lagi non verbal. Jadi untuk memaksimalkan hasil yang kita dapatkan seperti itu kira-kira Pak ya. Silakan. Itu aja Pak. Mohon. Oke. Kita ulangin. Ini saya kira-kira apa yang harus dilakukan madrasah untuk ini ya? Iya. Pertama kali apa sih yang boleh satuan pendidikan itu jika Komite pembelajaran. nanti Bapak Ibu guru bisa berinovasi, bisa berkreasi, katakan mengambil dari satu implementasi bagian tertentu di kurikulum merdeka, silakan. Asesmennya boleh, pembelajarannya boleh. Yang kedua, setelah SK terbentuk, maka kewajiban satuan pendidikan tersebut untuk melakukan IHB, workshop, pendampingan, pelatihan dan sebagainya secara bertahap. Ya, pertanyaan tadi. Yang ketiga, menjawab pertanyaan yang kedua, membentuk atau membuat SK pembentukan tim proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang rahmatan lil alamin. Jadi 2 SK. Pertama adalah SKKP. Kalau SKKP adalah untuk guru-guru dalam melaksanakan kurikuler. Berarti kan Bapak Ibu tadi saya mengatakan 2 kegiatan. Setiap mata pelajaran semua guru melaksanakan 2 kegiatan. Kegiatan intrakurikuler dan kegiatan project. Berarti enggak? Kalau kegiatan intrakurikuler SK-nya tim KP. Tetapi kalau project adalah tim project ini. Kenapa berbeda? Karena menjawab pertanyaan yang kedua, project itu bisa dilaksanakan, harus dilaksanakan secara kolaborasi beberapa mata pelajaran. Tetapi kalau intrakurikuler bisa mandiri, bisa berkolaborasi tematik integrated sesuai dengan kaitan materi-materi yang ada di mata pelajaran tersebut. Seperti itu, dari jelas. Bisa juga SK project, kan tadi saya mengatakan guru mata pelajaran kelas 7 ada 15. Karena kita 3 tema, tidak boleh itu. Ini kan dari saya tidak boleh. Karya arah inilah dari sebuah yang harus menjadi wakil dari kumpulan dari mata pelajaran tadi itu untuk mengusung satu tema. Begitu Pak. Tadi jelas. Ya. Apa saya salah dari SK dan bukan DFS adalah di sana itu enggak, bukan saya yang cemburu, enggak ada cemburu semata Pak ya, tapi karena kita satu tubuh tadi ini itu enggak ada yang namanya unsur tenaga pendidikan di dalamnya. Apa memang ada pengecualian atau bagaimana, atau Bapak kurang menyebutkan satu? Itu yang saya pertanyakan. Dari unsur apa? Dari unsur ke komite pembelajaran. Kurang satu apa? Dari Unsur mana? Unsur apa? unsur tenaga Dan kependidikan. Apa memang Ya, masuk KP di dalam project. KP Pak. KP maupun project nggak ada Pak. Yang Ini mana adalah domain masalah Sarana. sarana.
Saran. Beda. Ini backup aja dia. Enggak, kompetensi oleh guru. Kurikulum. Yang tidak bisa diintervensi oleh yang lain. Masa misalnya ya, siswa dapat menganalisis, masa ada kemudian ikut-ikutan. Kurikulum udah Ini kan ramai. terkait dengan disiplin ilmu, keilmuan. Begitu. Tetapi di luar ini, misalnya untuk ketercapaian kompetensi, misalnya keterampilan dengan membutuhkan bahan dan sebagainya boleh, tapi itu di luar. Begitu. Jadi saya yakin tenaga pendidik juga pasti memahami. Malah bisa juga Pak, kalau bisa jangan masuk. Kecuali proyek lainnya. Proyek juga tidak. Nggak bisa ya? Tidak. Tetapi kalau seandainya untuk terjadinya itu di luar itu harus masuk. Proyek di banyak. Halo. Di mix gitu, di mix. Nggak kan Bapak tadi kan bilang di mix semuanya. Karena kan jadinya itu kan satu. Ya, satu proyek. proyek. Maksud Ya. saya